Baik, sudah gabung kembali. Terima kasih Ibu-Ibu ya. Silahkan ketikkan lagi namanya Ibu. Ketikkan namanya di grup chat. Ini kita boleh rehat sebentar ya. Kita minum dulu atau snack dulu sebentar ya. Saya tinggal sebentar saja Bapak ya. Saya sambil mengetikkan nama Bapak Ibu boleh ya. Minum dulu. Wah, luar biasa ini ya. Sudah 16 yang gabung ya. 18 berikut saya dan Bu Erma. Baik, Bapak Ibu yang belum menuliskan nama di grup chat, silahkan tuliskan dulu namanya untuk rekap kehadiran Pikon sesi kedua ini ya. Baik, sebentar saja diaktifkan dulu kameranya. Biar terlihat semua di awal. Oke, mantap ya. Lumayan bagus nih jaringannya sepertinya ya. Sedang bersahabat nih. Bu Nur Laila, Bu Nur Linda, Bu Ita, Bu Maria, Sophia, silahkan diaktifkan kameranya. Ya, sambil menulis nama ya di grup chat untuk bukti kehadiran. Baik, terima kasih tadi sudah tampil. Ada ya Bu Anugrah sudah tampil ya, Bu Septi,
Bu Ita, Bu Jen, ada 5 dengan Bu Nurlindah ya. Bu Anugrah, Bu Nurlindah, Bu Septi, Bu Ita, dan Bu Jen. Ini sudah presentasi ya. Nah, sudah ada topiknya, sudah sampai gerak vertikal ke bawah. Jadi kita lanjut ke topik berikutnya ya, topik ke-5, yaitu gerak jatuh bebas. Sudah siap presentasi Bapak Ibu? Siap ya? Untuk gerak jatuh bebas, kira-kira siapa yang mau pertama presentasi? Gerak jatuh bebas itu ada siapa saja ke bagian kemarin? Ada Bu Ari, ada Saya, Bu Pak. Sinaria, Bu Siti Galuh. Itu dia, ada 3 orang. Siapa yang mau duluan? Yang mau mencoba duluan siapa? Saya coba duluan sudah, Pak. Siapa namanya? Siti Galuh, Pak. Oh, Bu Siti Galuh. Boleh Bu Siti, silahkan aktifkan share screen-nya. Baik, Pak. Saya, Pak. Bisa terjelas suara saya, Pak. Sudah terlihat, Pak? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Jadi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mendemokan tentang gerak jatuh bebas dengan aplikasi tracker. Pertama-tama kita buka aplikasi trackernya. Lalu kita buka file video yang kita sudah buat menggunakan HP. Di sini video saya terlalu panjang, durasi awal sama akhirnya, jadi nanti saya potong saja ya Pak, untuk kita sesuaikan dengan frame-nya. Open. Banyak sekali. Oke. Lalu yang pertama-tama kita akan menentukan frame awal dengan frame akhir. Karena video saya terlalu lama durasinya, jadi saya majukan saja. Oke. Di sini saya tentukan frame awalnya dengan klik kanan, kita set start frame to slider. Sudah, lalu kita akan menentukan frame akhirnya. Kita coba playkan. Oh, udah kelihatan. Udah. Di sini kita perlu set sebagai ini ya. iya, Pak. Set untuk end frame-nya. Frame-nya. Okay. Sudah. Lalu setelah kita dapat ini frame saya. Ya. Jadi di sini bolanya jadi kayak kelihatan double-double, Pak. Iya, nggak Jadi masalah. nanti kita track-nya manual. Lalu setelah itu kita munculkan diagram Cartesiusnya untuk menentukan nilai X dengan Y. Saya letakkan di bagian paling atas, jadi nilai X-nya nanti Y negatif di bawah. Yeah. Kita kunci, kita lock. Lalu kita kalibrasi. New calibration stick. Oke, shift dengan klik. Oh. Lalu di sini saya gunakan 1 meter.
Sudah. Setelah kita kalibrasi dengan menempatkan diagram kartesiusnya, kita create, kita tentukan poin mass-nya. Kita lakukan tracking. Kita mulai dengan shift klik. Satu. Di sini untuk gerakan awalnya seperti kayak nggak bergerak sih Pak, gerakan bolanya. Kalau Karena begitu, takutnya nanti. saran saya lompatan frame-nya ditambah saja, jangan 1. Oh iya Pak, soalnya Nah, kalau udah di itu. bawah langsung hilang semua. Oh, begitu. Iya, Oke. karena cepat sekali Pak. Oke, nggak apa-apa, berarti tumpuk saja di sana dulu. Iya. Nah, sudah mulai. Udah mulai jatuh. Datanya banyak sekali ya. Iya. Tapi ke bawah Nanti makin ini. sampai makin gambarnya udah agak kabur nih, kayak ada ekor-ekornya. Yang paling tebal saja yang diklik. Iya. Yang merahnya tebal. Sudah sampai di akhir jadi 31. Di sini karena kita mau lihat nilai hubungan dari YT dengan VY dengan T, jadi kita buat 2 grafik. Oke. Yang pertama ini kita ubah jadi Y. Nah, dengan yang kedua kita ubah jadi VY. Untuk kita cari kecepatannya nanti. Lalu selanjutnya kita akan analisis. Yang pertama saya akan menganalisis tentang grafik hubungan Y dengan T. Caranya klik kanan pada daerah yang kosong. Lalu kita pilih Analyze. Ya, ini muncul grafiknya. Tapi kita hilangkan line-nya karena garisnya seperti putus-putus. Yang kedua kita pilih Analyze, Curve, Fit. Nih. Lalu kita fit name-nya kita ubah menjadi parabola. Ya, ini Pak. Yeah. Sudah didapat. Di sini persamaan ada fit equation. Ini masih dalam matematika. Hubungannya. Di sini Y sama dengan A dikalikan T pangkat 2 ditambah B dikalikan T ditambah C. C di sini saya punya 0,02 atau bisa kita anggap 0 saja. Lalu nilai A ini dapat dari berdasarkan grafik delta Y dengan X. Jadi kita dapat kecepatannya itu. Jarak dibagi kecepatan, nilainya negatif 4,753 pangkat negatif 0. Atau negatif 4. Ini sebagai pada gerak jatuh bebas, ini sebagai nilai G atau percepatannya. Belum. Karena Belum, lengkung. Belum gradien. Ini kan kurvanya lengkung ya. Ini baru percepatan saja. Percepatan, ya. Nilainya negatif 4,8. 75. Oh ya. Negatif 4,8. 4,8. Dikalikan T pangkat 2. Karena di sini dimensinya Y, untuk Y itu adalah meter, maka ketika muncul di sini S pangkat 2, jadi nilai A harus M per S, ya, pangkat 2 ditambah B. Di sini M per S dikalikan T. Nilai B saya di sini 0,4, jadi masih signifikan 0,5. Sepertinya tadi di video yang saya buat saat trackingnya sudah mulai ada kecepatan awal, makanya di sini muncul nilai B. Iya. 0,5 itu ya? Iya, Pak. 0,5 sekitaran itu 0,4. Oke, print screen dulu, Bu. Oh iya, Pak. Terus selanjutnya kita print screen. Sudah, lalu kita buka Word. Kita pastekan. Lalu kita mana ya untuk crop, Pak? Karena saya biasanya pakai langsung snipping tool-nya. Iya. Jadi. Untuk crop bisa klik 2 kali itu gambarnya. Oh iya, Pak.
Klik-klik 2 kali. Nah, baru keluar crop di sebelah kanan. Nah, itu. Boleh juga pakai sniping tool. Nanti dimunculkan Iya, dulu pakai ikonnya. snapping tuh. Iya. Sama saja. Nanti yang kedua untuk kurva PY terhadap T pakai sniping tool ya. Iya, Pak. Biar di sini lebih ke foto-foto. Udah, kita tinggal perbesarkan. Oke, nanti kita Oh, bandingkan. masih harus dipotong ya. Iya, di sini sudah kita dapat grafik untuk YT. Lalu kita akan lanjutkan mencari hubungan dari VY dengan T. Langsung saya close ya, Pak? Iya. Kita buka trackernya, kita buka bagian yang VY dengan T. Caranya dengan klik tombol yang kosong, lalu klik kanan, analyze. Kita hilangkan markernya yang bagian kedua dengan line. Sudah. Lalu kita ubah jadi line di sini. Yeah. Sudah, di sini didapat nilai VY sama dengan A dikalikan T ditambah B. Di mana di sini dimensi untuk kecepatan yaitu L dikali T. Jadi nilai A ini adalah percepatan. L kali T pangkat negatif 1 ya. Iya, L T pangkat negatif 1. Yeah. Di sini percepatannya di satuannya meter per sekon pangkat 2 dengan T ditambahkan B. B-nya di sini kecepatan awal karena tadi mungkin saya ada di awal sudah salah lepas. track, jadi masih punya nilai ada nilainya. 0,3 harusnya V0 kan 0. Iya. Berapa A? Sudah, Pak. A-nya sama dengan gradien. negatif. Parameter A besar karena sudah menjadi gradien, maka dia langsung menjadi nilai percepatan. Oh iya, Pak. Negatif 9,6 kali 10 pangkat 0 atau 9,6. Itu mendekati G. Iya, 9,8. Tinggal iya, di crop lagi. Atau di sniping tool aja, Bu. Sniping tool. Langsung kita copy, kita masukkan di Word yang tadi. Kita paste. Ya, udah dapat boleh nilainya. Diperbesar dulu Word-nya. Diperbesar. Oke, sip. Nah, sekarang lihat yang bawah dulu, yang bawah. Yang bawah. Nah, A-nya itu sudah mendekati A-nya dengan G, gravitasi, gaya gravitasi. Tinggal ya. Jadi rumus fisikanya apa tuh jadinya? Persamaannya jadi rumus VY sama dengan G dikalikan T. Iya, G kali T. Itu kita anggap B-nya 0 ya kalau GLB. Iya. GJB, iya. maaf. Kalau GJB. Karena V0 harusnya tidak ada pada gerak jatuh bebas. Itu 0,3 ya, anggap saja di belakang jadi 0 gitu ya. Oke, kemudian kaitkan A dengan A yang di bawah dengan A yang di atas. Berapa kali? Kalau yang di atas ini 2 kalinya. Ini kan 4,8 ya. Iya, 4,8. Negatif 4,8. Yang itu 9,6 ya. Pas sekali ya. 9,6 dengan 4,8 ya. Iya, Pak. Nah, berarti itu setengah kalinya. Iya. Nah, ini kan 9,6. Yang atas 4,8. 4,8, Pak. Berarti itu setengahnya. Jadi yang atas itu Y sama dengan setengah GT kuadrat ditambah V0 sebenarnya enggak ada. Kalau 0 jadi cuma sampai itu Y sama dengan V0. Jadi punya 2 persamaan ya. Iya, Pak. Dengan praktikum gerak jatuh bebas, 2 grafik dapat 2 persamaan. Untuk persamaan yang lain tinggal bermain matematika. Nanti matematikanya. Iya. Baik, Bapak Ibu, ada tambahan diskusi untuk pekerjaan Bu? Ini sudah bagus nih hasilnya. Pakai bola apa, Bu? Permisi, Pak. Pakai bola apa?
Kayak telur begitu sih Pak, tapi isinya saya isi batu supaya berat. Karena Oh, plastik begitu. tuh Pak Oke. takutnya. Ada yang bertanya silahkan atau diskusi? Ya, Bapak permisi Boleh, dengan Bu boleh Fitri. silahkan. Boleh, boleh Bu Fitri. Iya, mau bertanya saja Pak. Mhm. Pada analisa grafik Y terhadap T, Mhm. iya, saya melihat atau memang seperti itu ya. Mhm. Pada posisi Y, Boleh diperlihatkan Bu Siti. iya, Nah, iya. itu. Mhm. Iya, betul. Iya. Iya. Pada satu waktu terdapat ada double posisi Pak, saya lihat. Itu sebetulnya tidak memang pas satu waktu, Bu. Agak ke kanan sedikit. Kalau dilihat dari tabel, nilai tabel itu seperti di row 16-17. Iya, iya. Itu Detik saking ini saja 0,22. sebetulnya. Saking Saking dempet. dekatnya. Template-nya ya. Iya, betul. Tapi itu beda waktu. Jadi maju waktunya, Beda. cuman 0, misalnya 3,327 ya. Yang pertama yang nomor 2, row nomor 2 ya Bu Fitri ya. Iya. Yang row nomor 3 itu sebetulnya 3,337 sekian gitu ya. Yang Iya, row keempat sudah nambah dan seterusnya gitu. Cuman koma di belakangnya tidak dicantumkan lagi. Ada beberapa yang persis sih Pak, 89 sama. Nah, gitu. itu Row karena 8 dengan iya. Itu yang row ke-8 Tapi- itu 0,133, yang ke-9 itu 0,133 sekian gitu ya. belakangnya ya. Iya, di belakangnya. Itu karena Bu Siti Galuh mencoba untuk frame-nya itu satu-satu. Iya, satu-satu. Nah, Mungkin bisa diperpanjang Ya, kalau Bapak. diperkecil, boleh Bu, coba Bu Siti Galuh masuk lagi ke trackernya. Iya Pak. Kemudian Yang diubah melihat- itu jadi 2 Bu. Yang angka 1 merahnya jadi 2. Nah, coba lihat lagi Oh data iya, lebih toolnya. sedikit ya. Lebih sedikit. Coba lihat data toolnya. Nomornya dia. Nah, gitu Bu Fitri ya. Iya. Iya. Betul. Oh, udah berubah ini Bu. Iya, sudah berubah. Iya. Itu sebetulnya tidak masalah banyak. Kalau banyak pasti memerlukan ketelitian yang sangat ini pada saat tracking saja. Supaya nggak sama ya Iya. Pak. Ya. Kebetulan Bu Siti Galuh teliti dalam mengkliknya, jadi lumayan. Tapi kalau kita sudah mulai ini ya, melihat titik yang sangat rapat, sebaiknya direnggangkan saja 2 atau 3 Direnggangkan. itu intinya. Baik. Jelas ya Bu Fitri ya? Iya, Pak. Jelas. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Bu. Ada Iya, lagi Bu. bagus nih pertanyaan Bu Fitri ya, bagus sekali. Jadi mengatur jumlah frame itu tidak akan berpengaruh pada hasil. Oh. Tapi kalau menggeser lagi sumbu XY itu minta diulang nanti trackernya. Karena itu sudah mengubah acuan. Tapi kalau hanya mengubah jumlah frame yang akan muncul, itu kan mengatur data ya. Makin besar angkanya, makin sedikit datanya ya. Makin kecil angkanya, makin banyak data yang diperoleh. Gitu saja sih. Tentukan jumlah data di tabel, di grafik, ya jumlah titiknya. Nah, kalau coba diatur jadi 3, itu makin kecil lagi datanya, makin sedikit lagi. Nah, gitu. Tapi tetap hasilnya akan seperti itu. Coba data toolnya ditampilkan. Tidak akan mengubah nilai. Ya, nilainya tetap saja segitu. Iya. Oke. Oh, nilainya berubah ya? A-nya berapa itu? Jadi 89, masih 9 sih Pak. 9 Kok ya. turun Tapi dia? ya, turun karena kecenderungan itunya. Oh. Kemiringan kurvanya akan berubah dari sumbangan titik-titiknya kan. Iya, Titiknya makin banyak, sedikit. mungkin cenderung kemana. Itu yang hilang, tergantung yang hilangnya yang mana. Tapi secara pola tetap saja. Secara pola tetap. Baik, Pak. Baik. Memang idealnya kalau ingin presisi ya frame-nya satu-satu. Frame-nya Lebih satu, detail. tapi harus teliti ketika trackingnya. Baik, masih ada Bapak Ibu, silahkan. Jadi makin jelas ya kalau dengan diskusi. Terima kasih Bu Fitri ya. Ada diskusi sehingga lebih lagi menggali, lebih detail lagi pemaknaan dari tracker ini kan gitu ya. Masih ada Bapak Ibu? Ya, kalau cukup kita beri applause dulu untuk Bu Siti Galuh. Terima kasih Bu. Ini sudah pas ya. Berarti sebagai catatan nih, nanti kalau ingin praktikum gerak itu bebas, bisa menggunakan benda yang dirancang oleh Bu Siti Galuh ya. Bendanya apa? Boleh ditanya saja nanti. Iya, Pak. Ya. Baik, Ya, silakan sudah, untuk
stop share screen-nya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, selanjutnya topik apa? Topik gerak parabola. Gerak parabola. Dipersilakan siapa yang mau mencoba Saya dulu terlebih Kak, Pak dahulu. Tony. Siapa itu? Oh, Bu Bu Eka ya? Boleh, Bu Eka. Soalnya Silakan. mau minta izin sebentar antar tugasnya anak ke guru-gurunya. Oh ya, boleh, silakan Bu Eka. Oke. Silakan. Nanti pilih yang screen ya. Pada saat share screen, pilih yang screen. Belum ya Pak ya? Sebentar. Oh, Belum terlihat share oh screen. belum ya. Nah, sudah proses. Sudah kelihatan Pak? Masih proses share. Nah, sudah Oh. terlihat. Iya Lanjut sinyalnya Bu, silakan. bersahabat. Info Masih tadi jelas. mau mati lampu saya pikiran tadi. Iya. Ini gambar masih jelas, suara juga jelas Bu, masih bagus berarti. Oke, terima kasih Pak Sony dan teman-teman. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil perekaman video yang saya bikin. Dan seperti yang sebelumnya saya kemukakan tadi awal, bahwa ternyata pengambilan atau perekaman video tidak segampang yang kita lihat. Karena saya mengalami sendiri berapa kali saya mengambil video yang menurut saya seakan-akan bagus, setelah saya kasih masuk di tracking ternyata hasilnya kurang bagus, akhirnya mengulang lagi. Kemudian tadi malam mengulang lagi dan saya sudah menyerah. Apapun hasilnya inilah yang saya tampilkan. Yang penting ada pengalaman ya, mencoba. Iya Pak. Oke, jadi untuk saya akan mencoba tentang gerak parabola. Ini gerak parabola pada mainannya anak saya. Ya. Kita coba melemparkannya. Nah, itu Pak yang saya maksud itu kayak ada bolanya tidak utuh, tapi Nggak ada apa-apa. bayangan-bayangan yang. Iya. Oh, jadi langsung Oke, hilang ya? jadi Iya. Atau nanti sarannya ya, kalau ingin mencoba kembali, itu kan kameranya berdiri ya. Iya Pak. Nah, coba kameranya landscape. Kameranya begini, tidak begini. Kamera begini kan kameranya. Karena kan gerakannya ke samping ya. Iya. Ini berdiri, saya kira berdiri ya menggunakan kameranya ya. Iya Pak, berdiri. Jadi begini kameranya kan. Iya berdiri. Nah, coba nanti kameranya begini. Sudah terlanjur. Ya boleh coba yang Jadi, ini Bu. Coba yang ini di analisis. Tapi walaupun berdiri, ketika pengambilan itunya masih bisa masuk di itu. Oh masih bisa. Saya coba ya Pak ya. Oke, coba. Oke, jadi langkah pertama seperti yang sebelumnya, step-stepnya adalah kita melakukan frame awal. Nah, ini saya tadi memang saya sudah coba di sini di frame. Ini. Ya, kita tentukan frame awalnya, setting. Nah, kalau saya untuk parabola, biasanya kan tentukan frame awal sama akhir. Tapi kalau saya habis frame awal, saya langsung koordinat kartesisnya. Hanya untuk mempermudah saja nanti supaya lurus sama gerak awalnya, frame awalnya. Kita tentukan di sini 0, XY-nya
Oke, kita kunci biar nggak lari. Nah, kita gerakkan, kira-kira jatuh di mana dia. Nah, saya kemarin tadi malam menentukan frame akhirnya yang agak mana ini? Di mana saya coba di Ya, sebagai shutter ke kiri, Bu. iya. Nah, sudah mulai dekat terlihat. Dah. Oke. Kita set di akhir pada frame 25. Nah, setelah ini kita kalibrasi. Panjangnya saya bikin 1 meter kemarin, panjang lakbannya ini. Nah, ini sudutnya saya bikin 0. Nah, langkah selanjutnya adalah tracking, tapi sebelumnya kita munculkan masanya. Oke, kita hilangkan penampakan kalibrasi dan kartesius. Nah, kita mulai dari awal, tracking awalnya. Oh iya, ini kalau 1 ternyata kemarin yang sebelah sini mungkin tidak terlalu banyak, tapi ke sini banyak sekali. Iya, tidak masalah ya. Atau ya sudah, 1 aja sudah. Coba dulu. Nah, saya bikin 2 aja, Pak ya. Boleh, boleh. Coba saya ulangi lagi saja. Di create lagi, create. Ya. Kita lakukan tracking. Nggak tahu bolanya samar-samar karena kualitas HP masih terlihat cukup jelas, Bu, itu bisa dilakukan tracking. Ini malam hari. Oke. Habis kayaknya. Iya, dapat 10 ya, 11 data. Nah, setelah ini kita mengupload parabola itu saya tadi malam bikin 4, tapi ternyata yang terakhir itu tidak bermakna nantinya. Iya, dan cukup jelek sekali. 3 buah ya, saja, Bu. Plottingnya 3 buah saja. Iya, jadi kita plot 3 saja. Yang pertama adalah pada sumbu Y. Pada sumbu Y itu kita cari dulu posisi Y, grafik Y terhadap waktu. Yeah. Kemudian kita analis seperti ini hasilnya. Nah, saya tadi malam sudah menyiapkan ini, Pak. Saya sudah copy di sini. Kelihatan nggak, Pak? Terlihat. Nah, di sini saya sudah juga menuliskan analisanya. Jadi dari hasil tracker itu diperoleh persamaan ini A besar T kuadrat ditambah dan seterusnya. Kemudian nilai analisis trackingnya itu A itu min 4,69, B-nya 3, kemudian seterusnya. Nah, persamaan 1, ini salah, ini 1 harusnya. Persamaan 1 ini
kalau dimensinya disamakan, dimensi satuannya disamakan antara ruas kanan dan kiri, maka akan diperoleh ini menjadi persamaan 2. Caranya ya seperti yang disamakan dimensinya. Jadi kalau ini Y adalah meter, maka di ruas kanan semua harus meter, karena di sini AT kuadrat itu sekon kuadrat, maka bagaimana caranya supaya meter, maka menjadi percepatan gravitasi. Kemudian B-nya menjadi meter per sekon. Meter per sekon itu adalah satuan dari kecepatan awal pada sumbu Y. Kemudian C-nya adalah Y0 atau posisi awal pada sumbu Y. Nah, kemudian dilihat nilai A itu ternyata dari hasil trackingnya itu min 4,69. Min 4,69 itu adalah nilai setengah dari percepatan gravitasi. Kalau kita ambil percepatan gravitasi 10, ya berarti mendekati sekali. Tapi kalau percepatan gravitasi 9,8, berarti besar sedikit komanya. Seperti itu. Jadi hasilnya ini setengah. Jadi yang persamaan 2 itu kita A-nya kita rubah min setengah G. T-nya kurang ya Pak ya. T kuadrat harusnya. Ya, nanti diperbaiki saja Bu. Iya. Itu sebelum lanjut, itu yang persamaan 2. Persamaan 2 itu sebaiknya G-nya jangan dulu muncul, tapi masih A besar. Oh, nah itu. Nanti setelah ada keterangan di bawahnya, baru keluar negatif setengah G. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Oh, iya. Karena saya pikir setelah disamakan jadi ini. Belum, karena itu kan kurvanya parabola ya. Iya. Bukan gradien. Tapi nanti kalau kecepatannya itu sudah gradien, langsung bisa ketemu. Iya, baik Pak, terima kasih. Nah, ternyata persamaan ini persamaan 3 ini merupakan persamaan posisi gerak parabola atau GLBB yang dipercepat, dalam hal ini gerak parabola pada sumbu Y. Nah, untuk Y sama dengan 0, itu terlalu kecil, bisa diabaikan. Jadi dalam hal ini percobaannya ya mungkin mendekati nilai, yang G-nya mendekati ya Pak ya. G sudah berhasil nih. Ya. Nah, kita lihat analis yang kedua, yaitu grafik ini. Kecepatan pada sumbu Y terhadap T. Nah, ini kita analis. Ini saya langsung hasilnya saja ya Pak ya? Atau saya lihat di sini Bu, hasilnya bagaimana yang sekarang? Ini, berarti saya rubah dulu ini. Waktunya dihilangkan, ya. Nah, kemudian kita fit kurva fitnya. Ini. Nah, itu mendekati ya. 9, berapa itu Bu? 9,9. Ya, bagus itu. 9,9,9. Bendanya apa Bu? Mainan bola yang untuk itu loh Pak, yang apa, bola renang apa? Itu bisa dipakai nanti ya, karena iya. bagus. Nah, jadi ternyata A-nya itu adalah percepatan gravitasi. Nah, ini karena itu sudah gradien, jadi bisa disimpulkan bahwa A itu adalah percepatan, yaitu gravitasi. Nah, kemudian analis yang ketiga. Ditarik ke bawah saja itu, yang ketiganya ada di bawah kurvanya. Nah, ini itu. sumbu X pada yang ketiga ini adalah sumbu X terhadap waktu. Ini sudah itu sudah bagus juga sebaran datanya tuh. Jadi kita analis.
Oke, sip, mantap itu sebarannya sudah bagus. A-nya, Di sana dapat kecepatan ya, kecepatan searah sumbu X. iya, A-nya adalah kecepatan awal ya Pak ya. Iya, dan sama terus sampai A itu. Bukan kecepatan awal, tapi itu kecepatan searah sumbu X. Oh iya, Kecepatan jadi Px-nya itu. Iya. Nanti kalau Ini- ingin mencari kecepatan awal, tinggal dicari pakai trigonometri ya, mencari V0-nya. Tinggal di print screen dan seterusnya. Sudah dilakukan ya Bu ya? Coba lihat. Ya sudah Pak. Ini yang tadi Iya, oke. kemudian ini grafik X terhadap T-nya. Berapa itu di sana kecepatannya? Yang kemarin dicoba. 1,3 ya. Kalau yang barusan berapa? Mana tadi? 1,3 lah Pak. Wah, mirip ya, sip, mantap. Oke. Oke, ada tambahan sedikit dari saya ya, Bu. Iya. Bu Eka, coba masuk lagi ke trackernya Bu Eka. Tracker. Nah itu. Data di tabel itu kan data T ya, waktu ya, kemudian jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y ya. Iya. Nah, bisa tambah lagi sebetulnya. Coba diklik tabelnya. Caranya Pak? Klik tabel, tulisan tabelnya diklik. Oh. Nah itu. Nah kalau ingin mengetahui sudut juga ya. bisa. Sudut itu kan searah ini ya. Sudut itu searah, jangan itu Bu, biarkan. Itu sudut searah kecepatan kan. Vektor sudut itu kan kecepatan ya. Coba theta V dimunculkan. Theta V. Theta kecepatan. Theta V. Theta V. Nah itu. Yang theta itu dibuang saja. Nah itu sudut setiap waktunya yang ada ya. Oh berarti kita bisa. Sudut awalnya ada itu sekitar berapa itu? 59 ya. 60 berarti. 59,7 itu sudut awalnya. Nanti melandai terus, kemudian kembali lagi ke bawah, arah sudutnya jadi negatif 23 ya. Jadi sudutnya kan di bawah garis lurus nanti, yang negatif 23, negatif 46, sampai negatif 59, 47 lagi. Ketika sampai. Dapat ya, mudah ya, dapat sudutnya ya. Oh iya ya ada. Iya, lengkap sudah parabola pakai tracker ini. Yang penting pilihan bendanya pas ya, dicoba-coba bendanya apa. Kemarin saya nyoba jeruk nipis, Iya, itu kurang pas ya nilainya ya. Kalau jeruk nipis pasnya dibikin ini Bu, minuman saja. Habis itu benjut Pak, akhirnya. Iya, baik. Baik, Pak, kemudian saya mau tanya, iya. Yang grafik keempat, coba tanya saja Pak ya. Boleh. Nah, kan kita persamaannya itu kan ada yang ada 4 juga tuh. Oke. Nggak ada itu ya Pak? cuma 3, jadi ini saja diganti yang lain tuh. Yang mana diganti? Langsung hasilnya saja Pak. Boleh. Tadi malam menganalisa yang ini yang saya masih agak bingung. Nah, yang grafik apa itu? Nah, ini. Ini kan kayak tidak masuk pun satu pun di garis. Apa itu? Grafik apa itu? Vx terhadap T. Iya. Mestinya kan lurus ya. Nah, iya, tapi biasa karena sangat teliti tracker itu, jadi hasilnya itu besar sebarannya. Makanya kalau untuk mind map semua grafik dimasukkan. Kan kalau parabola itu ada 5 grafik ya. Iya Pak. Tapi untuk trackernya cukup saja 3 grafik. Jadi untuk yang searah X cukup yang X terhadap T. Kalau dari X terhadap T kan analisisnya kan lurus. Nah, tinggal didefinisikan atau dianalisis lebih lanjut, ditafsirkan bahwa dengan pola lurus ke atas itu berarti itu menunjukkan bahwa nilai kecepatannya tetap. Tapi kalau ingin dibuktikan seperti ini jadi tidak terbukti jadinya. Jadi sebaiknya tidak usah saja karena nanti membuat bingung siswa nantinya. Tapi kan dengan menafsirkan bahwa garis lurus itu menunjukkan nilai setiap nilai kecepatannya itu kan tetap gradiennya ya.
Sudutnya kan tetap kalau garis lurus ya. Dimanapun sudutnya kan tetap. Sudut garisnya, kurvanya itu. Untuk coba tunjukkan yang PX, yang X terhadap T, Bu. Grafik X terhadap T. Yang hasil analisnya? Atau? Yang ini, yang ya ke atas lagi. Yang X terhadap T. Nah, ini. Kan ini sudah lurus ya. Berarti ini gradiennya kan satu, nilai gradiennya. Satu angka, satu nilai. Yaitu berapa? Nilainya itu nilai PX-nya. Nilai kecepatannya. Jadi dengan ditemukannya satu nilai kecepatan sepanjang garis ini, berarti itu menunjukkan bahwa PX-nya adalah tetap. Kecepatannya tetap. Kecepatan searah sumbu X-nya itu tetap. Dengan grafik seperti ini. Gitu ya. Sama juga dengan grafik yang Y, itu kan bisa lagi tambah satu grafiknya. AY terhadap T. Tapi kasusnya sama dengan yang tadi. Ibu membuat juga nggak AY terhadap T-nya? Y terhadap T. AY. Tapi kan parabola. Oh, AY. Enggak, Pak. Enggak. Itu sama dengan PX terhadap T. Oh, tingginya gitu. lurus, itu ya, tapi jadinya jigjag gitu ya. Makanya tidak usah saja. Tapi tidak Pak, usah. Kalau untuk mencari yang Vmax, Ymax, itu bagaimana Pak caranya? Lihat di nilai ininya, di tabel. Lihat di tabel. Kalau Xmax, berarti lihat X paling bawah. X paling bawah. Yang sini. 0,9 meter itu jarak terjauhnya. Kalau Ymax, cari Y paling besar. Y paling besar, berarti ini. Nah, 0,5. Iya. Oh, Mendekati di sana. dari tabelnya ini. Tabel. Berarti kalau grafiknya nggak usah. Ya, kan rumusnya juga hasil penurunan sebetulnya itu, tambahan saja rumus-rumusnya. Oh, iya. Jadi yang organ itu rumus Y-nya Y, kemudian Y sama dengan, kemudian PY sama dengan, dan rumus X sama dengan. Tiga itu yang organ, tiga rumus itu. Nanti yang lainnya tinggal dicari, diturunkan dari persamaan matematika. Kalau begini kan nggak usah ngitung pakai rumus, langsung dapat. Iya, mendekati. Iya, sehingga buktikan rumus yang sudah ada, masukkan angka-angkanya, nanti akan terbukti. Gitu. Oh iya. Iya. Pak. Baik, masih ada Bu Eka? Tidak ada, Pak. Baik, luar biasa nih, sudah mantap nih pemilihan bendanya, juga analisisnya bagus. Bapak Ibu silakan, ada tambahan diskusi? Baik, kalau tidak ada. Terima kasih Pak. Saya mungkin sedikit karena kebetulan kami sama. Oke. Bu Mani ya. Bu Mani, silakan Bu Mani. Sudah buat Pak kemarin, sudah mungkin kecepatan ya langsung saya kerjakan sampai selesai tadi malam, lalu saya kirim. Saya terlalu semangat. Bertercentang begitu, jadi saya buru. Jadi saya sudah kirim, dan memang hasilnya seperti ini. Tapi cuman di sini saya ada masukan yang paling bagus, karena saya tidak tahu tadi sudutnya bisa kita tahu di sini juga. Semua tahu. Nah, kemudian dengan ini juga kita lebih enak ya menjelaskan ke anak-anak. Betul. Tadi yang ibu tanya itu nilai apa, tinggi maksimum dan tinggi jarak terjauh. Jarak terjauh. Nah, diambil di sini semua. Ini memang masukan paling baik sekali. Terima kasih Bapak. Iya, baik, mantap. Kalaupun sudah terlanjur dikirim, bisa kirim lagi Bu, karena di set bisa kirim beberapa kali itu. Mantap ya, Bu Manik. Nanti kalau jarak maksimumnya sudah ketahuan, T-nya sudah dapat juga. Tinggal lihat ke kiri. Ini ya? Iya. Wah, tinggi maksimumnya berapa, tinggal tarik ke kiri, T-nya berapa. Waktunya dapat juga. Waktunya kan setengahnya ya. Setengahnya dari jarak terjauhnya. Kalau memang simetris, tidak ada hambatan udara. Iya, ini sudutnya tiap itu. Baik. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Eka. Boleh di stop share screen-nya. Baik. Sudah satu putaran ya? Alhamdulillah, sudah satu putaran. Tinggal nanti masuk ke putaran kedua nih. Tadi sudah ini Bu siapa tadi? Bu Fitria ya? Yang untuk putaran kedua ya? Kalau nggak salah tadi siapa yang? Iya Pak. Bu Fitria ya, boleh Bu Fitria dicoba untuk ini. Untuk share screen. Kita kembali ke GLB lagi ya.
Kita main mobil-mobilan lagi. Jadi kalau mencoba sendiri, nanti untuk praktikum itu LK-nya sudah mantap. LK-nya sudah dicoba sebelumnya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau tidak punya waktu kan comot dari internet LK-nya ya. Belum juga sempat kita coba, sudah kasih ke siswa. Kita, oh Bu, katanya ini hasilnya begini. Wah, coba ulangi lagi. Gitu ya. Pak Sami pengalaman ya. Belum tahu hasilnya juga. Betul sekali, Pak. Udah Baik, kelihatan, silakan. Pak? Sudah terlihat, Bu. Silakan. Iya. Betul apa yang Bu Eka bilang itu, pengambilan video tidak segampang yang kita lihat. Berkali-kali, ya. Ulang-ulang itu banyak sekali, nyari yang pas. Oh, ini bagus nih lintasannya nih. Iya, Pak, karena saya khawatirnya nanti tidak terbaca gerakannya, makanya saya di karpet untuk melakukan percobaan. Oke, untuk presentasinya Bu Fitria agak pelan karena sedikit putus-putus keterima di saya suaranya. Iya, Pak. Oke, ini videonya yang sudah saya coba ambil. Tadinya pakai, mungkin mobil-mobilannya kekecilan, Pak. Tidak masalah, yang penting masih terlihat. Karena kalau yang agak besar itu terlalu cepat seperti Bu Jen punya tadi, langsung sampai di ujung. Iya. Makanya ambilnya yang seperti ini. Ini videonya, kemudian saya coba analisa gerakannya, gerakan tracker. Ada lampiran akurnya kan? Langkah awal seperti yang tadi adalah menentukan frame awal dan frame akhirnya. Di sini. Kemudian untuk frame akhir, saya tidak mengambil sampai ujung juga biar datanya tidak terlalu banyak. Oh ya, ini juga Pak gerakannya agak belok sedikit seperti ya. Iya, agak membelok, jadi saya mengambil yang Dia sebelum belok sampai saja. yang lurus saja. Lihat kembali. Oke, cukup kayaknya. Ya. Kemudian menentukan koordinat kartesisnya. Kunci, kemudian kalibrasi stick. Ini yang saya kesulitan banget. Jadi nggak itu biarkan saja di sana. Satu lagi shift klik di sebelah kanan. Nah, gitu Bu. Yang ganti angkanya sesuai dengan artinya. Oke. Selanjutnya proses tracking.
Kemarin saya sudah mencoba untuk beberapa frame yang datanya kurang dari 10, jadi saya antisipasi bahwa kalau banyak data nanti siswa jadi pusing lihatnya, jadi jadi yang di bawah dari 10 ya di angka 10, di frame ke 10. Kalau 5 masih terlalu banyak, Pak. Jadi lompatnya 10 frame gitu ya. Iya. Lompatan datanya. Ya, proses tracking. Jadi konsisten di depan ya, di depan mobil. Di depan, di ujung, iya Pak. Segaris suku X, biar sembilan data jadinya. Baik, bagus itu. Sudah terlihat sebarannya bagus. Kemudian kita analisa grafik. Hilangkan dulu garis hubungnya. Analisis. Oke. Lihat seperti ini, Pak. Iya. Nanti ketemu karena itu gradien ya, berarti A itu sudah nilai kecepatan. Iya, nilai kecepatan. Dapatnya 0,27. Iya, 0,27 meter per detik. Jadi 1 detiknya itu mobil-mobilan itu mencapai 27 cm ya. 27 cm. 27 cm. Tinggal print screen. Saya memakai ini saja. Pakai snipping tool boleh. Iya, sama saja, ya. Sama saja. Saya kemarin sudah membuatnya juga, Pak. Iya, iya. Ini. Iya, baik. Sama saja hasilnya itu ya. Baik, sih mantap sekali ya. Nah, kalau hasilnya sudah begitu mendekati dengan teori, begitu ya, bisa kita pakai kan dengan percaya diri nanti karena siswanya tidak akan salah tafsir nantinya kan begitu ya. Ya, polanya. Tapi kalau misalnya punya mobil-mobilan pakai baterai ketika di tracking ternyata dipercepat gitu, nah itu berarti tidak untuk GLB kan gitu ya. Mungkin kalau remote control Pak itu dia bisa lambat, bisa cepat gitu. Kalau dipijit terus kan nanti maju gitu. Kalau dilepas diperlambat jadinya. Diperlambat. Iya. Kemudian nanti mungkin di murid akan analisa data melihat tabel bahwa iya mungkin nanti muridnya mengatakan bahwa semakin tinggi nilai T-nya maka X-nya juga akan semakin besar karena kita lihat pada persamaannya banding lurus. Dari nilai B-nya juga kecil itu. Iya. Nilai B-nya 0,0002. Iya, 0,0002 ya. Jadi itu bisa dianggap 0. Ditinggal rumusnya X sama dengan V kali T. Sudah ketemu persamaan GLB. Saya sudah coba nilai-nilai tadi, Pak. Sampai diperoleh V-nya mendekati nilai V yang ini. Memang dari sana hitung manual. Hitung manual, ya, Pak. Iya, manual ya. Memang sama kan dari tabel itu sebetulnya nilai A itu keluar. Baik. Gitu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitria. Masih ada Bapak Ibu diskusi untuk materi GLB ini? Silahkan.
Harapannya sih kalau sudah mengenal tracker ini, Bapak Ibu lebih ini ya, ingin, wah ini kayaknya kalau mengajarkan lagi GLB atau gerak GLBB ini lebih enak nih menggunakan ini ya, harapannya ya. Mudah-mudahan siswa pun begitu, makin bisa lebih memahami gitu ya. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Fitria. Silakan untuk stop share screen-nya. Baik, alhamdulillah ya dari sekian ini. Jadi kalau kita mencoba-coba, nanti kalau dapat data yang bagus, kita catat saja ini bendanya, bisa kita pakai gitu ya. Nanti kalau belum bagus polanya, datanya, kita ulangi, atau kalau masih susah juga dengan benda yang sama, kita usahakan cari benda yang lain, kan begitu ya. Nah, dengan proses presentasi tadi, harapannya Bapak Ibu sudah terbayang bagaimana proses belajar di siswanya ya. Step-stepnya belajar, bukan belajar langkah-langkah trackernya, tapi step-step memahami fenomena gerak sampai dapat rumus. Sampai dapat menyimpulkan setengah G gitu ya. Menyimpulkan itu V. Nah, langkah-langkah tadi itu nanti dituangkan ke dalam LKPD-nya. Baik Bapak Ibu, supaya nanti siang pikonnya bertenaga gitu ya. Kita break dulu ya hari ini ya, sesi kedua ini. Nah, tapi nanti masih ada sisa 1 pikon lagi nih, sesi ketiga hari ini ya. Nanti jam 13 WIT ya. Jadi kita break dulu untuk supaya kita bisa makan dulu gitu ya. Nanti sesi 3 jam 13 WIT kita lanjut lagi untuk presentasi berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas semangatnya tetap bergabung di sini, ada 19 berikut saya gitu ya. Terima kasih Pak. Kita end dulu ya, jangan lupa nanti jam 13 gabung lagi. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua.